Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Mimin mau ngebahas berita yang lagi heboh beberapa hari belakangan ini soal Ormas FPI dan Habib Rizik Syihab. Tapi sebelum melanjutkan videonya, tekan subscribe dan loncengnya dulu ya teman-teman, biar kalian gak ketinggalan fakta-fakta seputar dunia Islam. Yo, langsung saja meluncur. Front Pembela Islam serta pimpinannya Habib Rizik Syihab tak henti-hentinya menjadi topik pembicaraan di Indonesia. Seringkali mereka disorot karena aksinya yang kontroversi, mulai dari sweeping tempat hiburan malam, konflik dengan organisasi agama lain, hingga upaya menggulingkan pejabat yang pernah berkuasa di Jakarta. Dilansir dari Tribun News, FPI lahir secara resmi pada 17 Agustus 1988 di Pondok Pesantren Al-Um, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. Ormas ini didirikan oleh sejumlah habib, ulama, mubalik, serta aktivis Islam. Di antara tokoh yang mempelopori ormas ini adalah Habib Rizik, yang saat ini menjadi pimpinan utamanya. Sejak awal didirikan, organisasi ini mencanangkan gerakan nasional anti maksiat. Anggota FPI kemudian rutin melaksanakan sweeping di tempat hiburan malam untuk menangkap mereka yang dianggap melanggar aturan agama Islam. Karena aksinya yang frontal, banyak pihak melontarkan kritik, kecaman, hingga teror dan intimidasi kepada organisasi ini. Pada 11 April 1999, Habib Rizik selaku Ketua Umum FPI pernah ditembak oleh seorang sniper tidak dikenal, namun berhasil selamat dari maut. Beberapa tokoh FPI yang lain tidak dapat diselamatkan dan tewas. Pada 23 Juli tahun 2000, seorang penasehat DPP FPI, Habib Soleh Al-Atos, tewas ditembak orang tidak dikenal di halaman rumahnya usai mengimami sholat subuh di masjid. Kemudian pada tanggal 24 Juli tahun 2000, seorang deklarator FPI, Kiai Haji Cecep Bustami, diserang sejumlah orang dan diberondong tembakan hingga meninggal dunia. Meski banyak menuai kecaman dan serangan, FPI tetap kokoh berdiri dan terus menjalankan aksi mereka yang cenderung kontroversial. Inilah beberapa aksi FPI yang terkenal kontroversi. Insiden Monas. FPI menjadi sorotan ketika terjadi kerusuhan dengan AKBB di Monas pada 1 Juni 2008. Katanya tidak kurang dari 10 orang anggota AKBB mengalami luka parah dalam peristiwa yang dikenal sebagai insiden Monas itu. Masa FPI juga dituduh menghancurkan beberapa fasilitas umum di Monas. Aksi 212. FPI berhasil mempelopori sebuah aksi masif yang berpusat di halaman Monas pada tanggal 2 Desember 2016. Demonstrasi besar-besaran yang dihadiri jutaan umat Islam ini menuntut dipenjarakannya Ahok, seorang gubernur Jakarta saat itu, pasca pidatonya yang kontroversial di Kepulauan Seribu. Sejumlah pihak mengatakan bahwa aksi itu dihadiri 2 juta orang. Walaupun tidak ada angka pasti terkait jumlah demonstran saat itu, namun massa yang menggunakan atribut serba putih terlihat memadati halaman Monas hingga area Bundaran Hotel Indonesia yang terpisah sejauh hampir 3 km. Penyambutan besar-besaran Habib Rizik Syihab. Jutaan orang termasuk anggota FPI memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta Selasa 10 November 2020 untuk menyambut kepulangan imam besar dari Arab Saudi. Aksi ini akhirnya berbuntut panjang pada penahanan Habib Rizik Syihab dan pembantaian 6 anggota FPI oleh kepolisian yang sampai sekarang masih menjadi kasus kontroversi di Indonesia. Ilegal sejak 2019. Menurut Kementerian Dalam Negeri, FPI saat ini sudah tidak lagi terdaftar sebagai ormas pasca berakhirnya masa izin organisasi tersebut pada Juni 2019. FPI secara resmi menjadi organisasi terlarang melalui surat keputusan bersama yang diteken 3 menteri dan 3 kepala lembaga negara pada Rabu 30 Desember 2020. Saat itu juga personel kepolisian diterjunkan ke markas besar FPI di Petamburan untuk menurunkan seluruh atribut FPI yang terpasang di sana. Selang beberapa hari setelah dibubarkan, FPI dicari warga Tanjung Pinang yang dilanda banjir dan longsor pada 3 Januari 2021. Warga Tanjung Pinang menangis, menanyakan di mana FPI yang selalu berada di barisan depan dalam menolong warga yang terkena bencana alam. Sama halnya seperti Tanjung Pinang, Banjarmasin juga mempertanyakan di mana FPI yang selalu menolong tanpa pamrih. Kini mereka hanya bisa menangis karena FPI sudah dilarang untuk melakukan apapun oleh pemerintah. Dilansir dari Washington Post, mengatakan bahwa apabila ada bencana alam, FPI lah yang pertama kali menolong.
Bahkan wartawan Stephen Wright menulis dedikasi FPI tersebut dalam sebuah artikel berjudul When Disaster Hits, Indonesian Islams Are First to Help yang diunggah di Washington Post. Ia menerangkan seorang laki-laki tua berusia 50 tahun, korban tsunami Aceh 2004 yang ditolong oleh FPI. Oke teman-teman, itulah sedikit tentang fakta FPI yang tidak banyak diketahui orang. Jika kalian mengetahui tentang fakta lain, silahkan kalian ketik di kolom komentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.